Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sastra, salam bagi pecinta karya sastra di kanal YouTube Isbedi Setiawan ZS ini. Alhamdulillah kali ini sudah mencapai 509 subscribe. Tentu saya masih berharap kepada rekan-rekan yang baru singgah untuk mensubscribe channel saya ini. Ini channel baru saya setelah Paus Sastra pernah mendapat monetisasi, tapi kemudian ada masalah dengan YouTube, iklan-iklannya ditutup. Jadi untuk sementara kita istirahatkan dulu Paus Sastra Lampung. Semoga kalau sudah selesai ini kita lanjutkan lagi Paus Sastra Lampung bersama Jadin Production dengan produsernya Arif Mulyadin. Kemungkinan dua kanal ini saya bagi dua. Paus Sastra Lampung itu khusus untuk cerpen-cerpen saya yang masih banyak belum saya publikasikan melalui media YouTube ini. Sementara channel Isbedi Setiawan khusus puisi-puisi saya yang insya Allah tak habis karena masih banyak yang belum saya bacakan. Misal saja 2 manuskrip hasil buruan Lukman Daldiri itu dari 79 sampai 2001 masih banyak yang belum saya bacakan. Belum yang lain lagi yang masih ia buru dan ia yakini itu akan ditemukannya lagi. Sore ini dari halaman belakang komunitas Gedung Meneng, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gang Kedelai, nomor 1. Saya bacakan beberapa puisi saya. Aku ingin dinyanyikan dalam perjalanan pulang. Katamu pernah kau simpan yang kelak hanya ingatan. Sepucuk kata untuk lahir kata-kata lainnya. Dari situ kau menjejak, kau ayunkan kaki, kau sibak langit dengan rambutmu, kau tulis dan warnai awan maupun lautan. Sungai, muara, gunung, rimba, sampai muntah. Mengalir sebagai air, pecahan batu atau debu, tetumbuhan dan yang merayap tumbuh meramaikan. Adakah satu untuk tembangku? Aku ingin dinyanyikan dalam perjalanan pulang untuk tak pernah lagi tualang. 2022. Lamban, lembah, kabut. A.Z. Lembah itu mulai berkabut. Terasa aku diajak bermain. Tapi bagaimana caranya aku bisa ke sana menjemputmu? Lunglai
dan lambai. Di selasar lamban panggung, menatap lamban di bawah, menatap lembah di bawah, persis di kelopak mata, terasa ada kunang-kunang. Mataku yang pijar atau tubuhku berdebar. Dari selasar lamban ini terasa saling menunggu dan menjemput. Entah riang atau was-was. Siapa dulu sampai kabut? Pesawaran 29 Mei 2022. Ini ada catatan, Lamban adalah rumah dalam bahasa Lampung Saibatin atau Nuo bagi Lampung Pepadun. Rendes Bos. Pada mulanya kau menyebut kafe ini sebagai Rendes Bos. Entah untuk siapa dan apa maksudnya. Tapi kemudian aku tahu segala cinta di sini pertemuan pertama, kemudian berangkai seterusnya. Ada yang sampai ke pelabuhan dengan riang. Lainnya kandas di lautan dalam. Di sini juga ada pertemuan akhir. Setelah itu bersalaman untuk perpisahan. Berpisah baik-baik, ujarmu. Meski aku pernah menonton sepasang kekasih berebut maki, saling lempar asbak atau rokok atau gelas. Setelah hening, petugas keamanan kafe menjinjing keduanya keluar. Ceritaku mungkin berkelahi hingga luka-luka, lebih indah tanpa saksi. 2021-2022. ...495 tahun kemudian. Dulu selalu kurindu mengunjungi Jakarta, ibu kota. Di sini ada kekasihku. Ia none Betawi. Rumahnya di Kemayoran, tak jauh dari lapangan terbang. Aku sering terbang-terbangan dan ketika pulang diberinya sangu, sebuah ciuman amat mesra dan selamat di jalan pangeran, katanya. Aku berkeliling Jakarta, hanya ku tatap monumen nasional, tak pernah gujama. Sebab aku lebih mencintai Taman Ismail Marzuki. Di sini, apakah ada kekasih yang menunggu? Setiap kata-kata adalah kekasih. Setiap menyaksikan pertunjukan, setiap menyaksikan pertunjukan adalah kemesraan, ciuman yang indah, gadis yang merayu dengan bibirnya, lelaki metropolis yang berdiri di halte. Halo, lalu sunyi, gemuruh di hati. Dulu dinamai Batavia, kompeni datang dan menunggui rempah,
kiriman dari Sumatera dan daerah lain di Hindia ini, lalu diangkut ke negerinya, kemudian dikirim lagi serdadu ke tanah jajahan ini. Negeri yang selalu dirundung sedih, nasib yang begitu amat perih. Aku pernah ingin tinggal di sini. Seperti para migran hidup mandiri. Tapi kurasakan bau pesing di pantai Marunda. Sungai Ciliwung dengan sampah yang mengapung. Di kampung Melayu napasku sesak. Dihimpit perkampungan yang rapat. Begitupun Manggarai, yang tersisa hanya jalan tikus dan aku layaknya curut got di antara kemewahan kota. Jalan Cendana, Tamrin, Senayan, Cikini, Salemba, juga stasiun Gambir. Suatu kali aku singgah sekadar karena tak sanggup hidup dalam embusan pantai yang busuk. Di penjaringan aku menetap. Tak lama hingga suatu masa rumah-rumah di pinggir pantai itu habis oleh api. Ada yang sengaja membakar, dibakar, kebakaran oleh api yang membesar malam buta. Cerita bibi yang hampir gila melihat rumah dan isinya tak lagi tersisa. Tapi itu dulu. Sudah lama sekali ketika Jakarta amat menggiurkan sebagai kota impian semua warga. Jadi tujuan singgah semua bangsa. Sebuah perjudian hidup manusia. Kota yang dihuni jutaan keinginan. Dan 495 kemudian, saat ini, apakah aku masih rindu Jakarta yang riuh dan padat? Jakarta yang senantiasa datang ke dalam mimpi-mimpiku hingga mengusir mimpiku yang lain. Bercumbu dengan kekasihku, menghayal hidup yang sedikit di atas melarat. Memburu bis kota, berdiri di halte sebelum bis tiba, lalu membayangkan perempuan Betawi semasa remaja di Kemayoran. Apa kabar, Oni? Masih saja kau mengaku perempuan ibu kota, ketika sebentar lagi pindah ke Pulau Borneo. Kelak pun aku melupakanmu seperti none itu. Jakarta hanya secuil wilayah di negeri bernama Indonesia. Lampung, 15 Maret 2022.